ada Gus Syamsuddin, lalu ada Husain Ja'far Al-Haddad. Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini dia latar belakangnya orang Syiah, dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam, dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah namanya Fathulullah, dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa di channel Filsafat dan Pemikiran. Masih berlanjut ya. Saya ingin mengajak bagi kita semua untuk tidak berprasangka buruk terhadap para ulama, terus kemudian para habaib dan sebagainya. Karena walaupun kita tidak sepaham dengan pemikirannya para habaib, terus kemudian para ulama, ada baiknya kita berhusnudzan ya, berprasangka baik ya. Tidak usah bersuudzon kepada mereka, karena apa yang kita pahami belum tentu benar juga. Terus kemudian apa yang mereka pahami belum tentu salah juga. Mungkin apa yang kita pahami ada benarnya, dan juga mungkin apa yang mereka pahami juga ada benarnya juga, itu seperti itu. Nah, di sini saya ingin memberikan tanggapan terhadap tuduhannya Kiai Idrus Ramli tentang Habib Ja'far ya, Husain ya. Beliau mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang Syiah dan sebagainya. Tetapi sepanjang saya mendengarkan atau menonton ceramah-ceramahnya di YouTube dan di beberapa akun ya seperti TikTok dan sebagainya, saya tidak melihat adanya kecenderungan beliau untuk memperlihatkan bahwa dia itu seorang Syiah misalkan. Yang saya lihat itu sama amalan-amalan beliau, apa yang diajarkan beliau itu sama seperti apa yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di kalangan Nahdliyin itu sendiri. Dan saya tidak menemukan itu. Bahkan dari beliau, apa yang disampaikan beliau, orang-orang yang berbeda keyakinan itu semakin paham terhadap Islam, itu semakin meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang toleran, terus agama yang baik gitu. Jadi pemahaman-pemahaman beliau telah membawa mereka ya, seperti Uus misalkan. Terus kemudian ada beberapa artis ya yang kemudian beragama non muslim itu sering berdialog dengan beliau, karena mereka menemukan jawaban-jawaban yang pas dengan realitas dan apa yang ada di dalam pikiran mereka itu. Dan Habib Husain itu mampu hadir di tengah-tengah mereka. Bayangkan orang-orang yang selalu mempertanyakan tentang rasionalitas, misalkan dijawab dengan sebagaimana apa yang dijawab oleh mohon maaf ya, Kiai Haji Idrus Ramli itu selalu memojokkan orang, terus kemudian dan sebagainya. Tentu mereka itu tidak akan pernah menemukan sebagaimana apa yang mereka inginkan, baik itu dari jawaban rasional ataupun dari Islam itu sendiri. Nah, Habib Ja'far mampu hadir di tengah-tengah mereka, memberikan satu jawaban yang menurut saya baik ya, tidak ada yang perlu dipertentangkan dan sebagainya. Ya, karena ilmunya Allah itu luas. Apa yang diberikan kepada Kiai Haji Idrus Ramli itu mungkin berbeda. Terus kemudian apa yang diberikan kepada Habib Ja'far berbeda. Apa yang diberikan kepada
si A, si B itu berbeda. Tentu kita itu harus mengambil hikmah dari perbedaan itu sendiri. Sekali lagi kalau menurut saya selama tidak berbeda akidah, artinya akidah yang saya maksud di sini adalah Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ketika ada orang yang kemudian tidak mempercayai itu, seperti mohon maaf ya pendukungnya Waldo ini, seperti Waldo misalkan, dia mengatakan bahwa dia tidak percaya Nabi gitu, tidak percaya Nabi Muhammad itu, percaya bahwa apa namanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini kan ini yang kalau menurut saya yang tidak benar gitu. Nah, ada baiknya kita itu apa namanya introspeksi diri kita. Terus kemudian saya teringat ya kisah apa namanya perjalanannya Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier itu di hitam putih itu selalu mengundang salah satu ustadz, siapa ya lupa saya ustadznya siapa namanya, tapi kemudian beliau ustadz tersebut selalu memberikan keterangan-keterangan yang rasional terhadap Deddy Corbuzier tentang Islam dan sebagainya. Akhirnya kita lihat Deddy Corbuzier itu masuk Islam kan, walaupun yang mensyahadatkan dia bukan beliau tetapi Gus Miftah. Saya apa namanya senang dengan ulama-ulama atau habaib-habaib yang apa namanya memiliki caranya dalam berdakwah. Misalkan seperti Habib Bahar, misalkan dia keras, tetapi dia berpegang teguh kepada akidah Islam itu sendiri. Terus kemudian dia lembut di luar itu, tetapi tegas di dalam agama Islam. Nah, dan saya tidak melihat apa namanya ketegasan dari Habib Bahar itu terus kemudian merendahkan yang lain, tidak. Yang namanya tegas bukan seperti ini ya. Jadi ini mungkin apa namanya yang saya harapkan bagi kita semua agar tidak saling menabur kebencian antara ulama dan habaib yang lain. Ya kalau memang merasa Kiai Haji Idrus Ramli ini benar, ya mudah-mudahan Allah memberikan berkah yang apa namanya yang berlimpah bagi beliau. Dan apabila yang dianggap salah, mudah-mudahan yang dianggap salah itu diberikan hidayah untuk benar. Tetapi saya yakin kedua-duanya benar. Kiai Haji Idrus Ramli berpegang teguh kepada pendiriannya, dan yang lain berpegang teguh juga kepada pendiriannya tentang keilmuannya, tentang apa yang didapatkannya. Tujuannya sama, adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.